Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita mengawali atau memulai membaca kitab Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah, dan insyaallah nanti dicetak, cuma ada yang sudah diperbaiki. Kita mulai dari yang pertama, halaman pertama itu Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah fil Islam. Siapa yang baca? Naam. Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Islam. Inna kalimat tauhid La ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas wa kalimatul haq wa syahadatul haq. Qala Allah Ta'ala wala yamliku alladziina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Al-Azruf al-ayat. Enggak usah baca itu ya. Ai bila ilaha illallah, Ai bila ilaha illallah wa huwa ya'lamuna wa hum ya'lamuna biqulubihim ma natok. al-sinatihim. Nah, jadi kalimat tauhid la ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas. Kalimat al-ikhlas. Namun kita ingin tahu tentang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Lihat dalam catatan kakinya. Anda lihat enggak? Qala Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, at-tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu huwa, tauhid yang mana Allah mengutus para rasulnya untuk membawa tauhid itu adalah ibadatullah wahdah, yaitu mereka diperintahkan untuk beribadah menyembah Allah semata. Ibadatullah wahdahu la syarika lahu, yang mana tiada sekutu baginya. Wa huwa makna syahadat alla ilaha illallah, dan inilah makna dari syahadat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang yang misalnya akan masuk Islam, atau seorang yang beragama Islam. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, wadzalika yatadhammanu at-tauhid bil qawli wal i'tiqad. Jadi kalimat la ilaha illallah ini mengandung tauhid bil qaul wal i'tiqad, dengan ucapan dan dengan keyakinan. Bil qauli wal i'tiqad. Al-i'tiqad ya i'tiqad fil qalb. Al-i'tiqad fil qalbi. Wa bil iradati wal qasdi. Wa bil iradah, yani bil iradah indama ya'mal syai'an, ketika dia melakukan sesuatu itu iradanya hanya kepada Allah, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jadi kalian orang kafir tidak menyembah apa yang aku sembah, aku pun tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jadi ini maksud dari kalimat tauhid yang diutus oleh, yang Allah mengutus para rasulnya untuk membawanya, adalah yaitu ibadatullah wahdah, untuk mewujudkan peribadatan semua para hamba-hamba Allah, baik dari golongan jin maupun manusia, untuk beribadah hanya kepada Allah semata, la syarika lahu. Dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka tauhid itu mencakup qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, dan amalun bil arkan. Jadi qaul bil lisan, seorang harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian i'tiqad dengan hati, karena kalau hanya ucapan tanpa diwujudkan tanpa pengakuan dalam hati, itu namanya apa? Munafik. Karena orang munafik itu semua mengatakan asyhadu an la, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul sallallahu, tapi mereka tidak mewujudkan dalam amal, tapi tidak diwujudkan dalam hati mereka, hanya lisan. Maka seorang yang mengucapkan keislamannya,
keimanannya dengan lisan tapi dia tidak mengakui dengan hati, itu namanya munafik. Namanya munafik. Kemudian wabil iradati wal qasd. Juga tauhid yang dimaksud adalah dengan seorang betul-betul punya kemauan iradah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid adalah kalimatul ikhlas, ya, kalimatul haq wa syahadatul haq. Ya, itu kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas wa kalimatul haqqi wa syahadatul haq. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqq." Kecuali orang yang bersaksi, ya, terhadap kebenaran, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, dan mereka tahu apa yang mereka saksikan. Mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Makna dari illa man syahida bil haqqi di sini ay bila ilaha illallah. Orang yang berikan persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Itu maksud bi sini bil haqq arti bila ilaha illallah. Wa hum ya'lamun ay ya'lamuna biqulubihim. Mereka yakin dengan hati mereka. Betul-betul yakin dengan sepenuhnya dengan hati mereka, ya. Wa hum ya'lamun ay biqulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. Jadi apa yang mereka ucapkan dengan lisan itu betul-betul diakui dalam hati, diyakini dalam hati mereka, ya, tidak hanya ucapan, ya. Ma nataqu yang teguh, yang ucapkan. Nah, kalau Imam At-Tabari, mungkin ini ya, makan waktu kalau baca ya, biar saya baca ya, kalian ikuti ya. Karena waktu kita sedikit kan. Sampai jam berapa ini? Sampai 8.45. Oh, 1 jam berarti. Baik. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Muhammad bin Jarir At-Tabari, sahibu tafsir. Sahibu at-tafsir, tafsir At-Tabari. Enggak keliru tante ini. 9, ya. Makanya dia sampai 45. Saya proyek banyak sekarang ini. Pak Zahir mana Zahir? Masih lanjut? Khair insyaallah. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Imam Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, punya kitab tafsir, itu sudah diringkas oleh beliau. Sebetulnya beliau ingin tulis 4 kali lipat buku tersebut, ada 12 jilid kalau tidak salah, atau 16 jilid. Tapi murid-muridnya angkat tangan, tidak kuat. Ya, akhirnya diringkas jadi 12 jilid. Ya. Kemudian tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini ringkasannya adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, biar kalian tahu, ya, bahwa tafsir Ibnu Katsir itu yang ada sekarang 4 jilid atau 5 jilid itu ringkasan dari tafsir At-Tabari. Ya, ringkasan dari At-Tabari Ibnu Katsir. Kemudian dia beliau memilih dari perkataan yang ini, hadza ma rajjahu At-Tabari, misalnya gitu. Ini yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari itu. Ya, jadi Imam At-Tabari dan tafsirnya menukil perkataan salaf tentang satu ayat, satu kalimat, menurut fulan begini, menurut fulan begini, menurut fulan begini. Kemudian beliau mengatakan yang paling kuat yang ini, gitu. Nah, itu dipilih oleh Ibnu Katsir, diringkas. Maka jadilah kemudian tafsir Ibnu Katsir ringkasan dari tafsir Ibnu Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kata Al-Imam At-Tabari tentang wahum ya'lamun, ini makna wahum ya'lamun, ya, pada ayat itu, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun ay humul ladzina yashhaduna syahadatal haqq. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan persaksian yang hak, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fayuwahhidun Allah, maka mereka mentauhidkan Allah yang dalam ibadah mereka. Wa yukhlisuna lahu al-wahdaniyah, dan mereka mengikhlaskan, ya, tauhid itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, arada bi syahadatil haq illa man syahida bil haq. Ya, apa yang dimaksud dengan orang yang menyaksikan yang hak? Kata Imam al-Baghawi, arada bi syahadatil haq qaulu la ilaha illallah. Yang maksud syahadatul haq adalah qaul la ilaha illallah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, kecuali orang-orang yang menyaksikan akan kebenaran, keesaan Allah, dan mereka yakin, ya'lamun.
Mereka ya'lamun. Yani syahadatul haq ini huna qaul la ilaha illallah ay kalimat tauhid. Wa hum ya'lamun biqulubihim. Dan mereka mengetahui dan hati mereka meyakini. Ya, dengan hati mereka. Ya, ma syahidu bihi bi alsinatihim. Apa yang mereka saksikan dengan lisan-lisan mereka itu mereka yakini dalam hati. Qala al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini syekhnya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan tafsir As-Sa'di ini juga pengetahuan bagi kalian. Tafsir Sa'di itu ringkasan dari banyak tafsir sebelumnya. Diringkas. Tidak banyak bawa dalil, banyak ayat, tapi dia ambil kesimpulan-kesimpulannya. Ya. Jadi khulasonya beberapa tafsir salaf dahulu itu di dalam tafsir As-Sa'di. Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Ya, itu. Ya. Bahasanya indah, bagus. Itu tafsir As-Sa'di. Ya. Beliau orang pertama juga yang termasuk ulama yang menyetujui digunakannya loudspeaker untuk azan. As-Sa'di. Pada waktu itu orang-orang protes. Ini apa ini? Ya ini pakai pengeras suara, bid'ah. Dipanggillah salah seorang pakai kacamata. Orang tua pakai kacamata termasuk yang protes tentang pengeras suara. Terus diambil kacamatanya oleh Syekh, disodorkan kitab baca. Kata orang itu aku udah bisa baca tanpa kacamata. Kata Syekh, pengeras suara ini sama dengan kacamata, tidak ada bedanya. Ya, untuk sadar menjelaskan pengeras suara supaya orang jangkauan jauh. Bagaimana Anda pakai kacamata? Hanya orang itu menerima. Ya. Yang tadi menentang, termasuk ulama juga kelihatannya, yaitu menerima apa yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mempunyai seorang pelanggan air. Ya, jadi dia berlangganan pada seorang, karena dulu itu apalagi di tanah Arab itu ada keledai yang bawa air tuh ngisi di tong-tong di rumah-rumah masing-masing. Satu ketika Sa'di rahimahullah ta'ala melihat orang ini rokoknya jatuh dan dia tidak tahu rokoknya jatuh. Diambil oleh Syekh Sa'di disembunyikan. Diambil Syekh Sa'di kemudian disembunyikan rokoknya. Setelah bayaran waktu ngisi air, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah bayar upahnya. Terus kembalikan ulbah itu apa ya? Dulu kaleng, ya. Kembalikan kaleng rokoknya. Kaget orang itu. Wajahnya ini ada dia. Jadi kasih uang sama kembalikan rokok. Kata orang itu, ya Syekh, Kif, ya gimana Anda ini kok kembalikan rokok ini pada saya? Kata Syekh rahimahullah, karena kalau saya tidak kembalikan rokok ini pada kamu, uang yang kamu pakai ini beli untuk rokok. Sehingga kamu tidak berikan pada keluargamu untuk beli makan, minum. Maka saya kembalikan itu. Ya, biar uangnya ini utuh. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala pada tukang angkat airnya itu. Setelah itu kata orang itu, anak tobat dari rokok mulai hari ini. Sejak itu berhenti ngerokok. Lihat hikmah dalam berdakwah. Ya, bukan hantam kromo semaunya. Ya. Lihat maslahat mafsadatnya. Sisi positif negatifnya. Itu di antara kisah-kisah tentang Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Banyak sebetulnya kisahnya. Tapi biar mengenal siapa Sa'di itu. Baik. Qala al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala, illa man syahida bil haqqi ay nataqa bilisanihi. Kecuali orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Itu kalimat la ilaha illallah. Artinya nataqa bilisanihi. Dia mengucapkan dengan lisannya al-haq itu atau kalimatul haq itu. Muqirran biqalbihi. Dia mengakui dengan hatinya, ya. Aliman bima syahida bihi. Dan dia tahu apa yang dia saksikan. Tidak sekedar ikutan, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah bahwasanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi betul aliman bima syahida bihi. Maka seorang bertauhid dia betul-betul harus mengetahui apa yang dia saksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aliman bima syahida bihi. Wa yushtaratu an takuna syahadatuhu bil haqqi. Ya, disyaratkan ketika dia memberikan persaksian akan kebenaran, ya, wa huwa syahada lillahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu memberikan persaksian akan keesaan Allah, ya, bil wahdaniyah, Allah wahid, ya, la syarika lahu. Yaitu persaksian dia dengan akan keesaan Allah Ta'ala juga plus
wa li rusulihi bin nubuwati war risalah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup sehingga dia mengakui, dia memberikan persaksian terhadap kenabian para rasul. Harus beriman pada para rasul. Ya. Wa huwa asyhadatu lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa syahadatu li rusulihi bin nubuwah war risalah. Jadi harus memberikan persaksian juga akan kebenaran para rasul. Ya, bahwa mereka benar utusan dari Allah. Mereka benar para anbiya bin nubuwati war risalah. Kemudian wasihati ma ja'u bihi. Dan dia juga harus mengakui, harus memberikan persaksian sihhati ma ja'u bihi. Bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah hak. Adalah benar. Wasihati yani wa asyhadah bisihhati ma ja'u bihi. Dia harus memberikan persaksian bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah hak, sahih, tidak ada kebatilan. Min usuliddin wa furu'ihi, yang mencakup masalah-masalah prinsip dalam agama, mencakup masalah-masalah yang furu'iyah, sumbernya dari Rasulullah SAW, ya harus diimani kalau dari para rasul itu. Wa haqa'iqihi, dan hakikat-hakikat syariat itu, wa syara'ihi, dan syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul tersebut. Ya, tentu yang dimaksud sini bahwa kita mengakui akan ada syariat pada nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Syariat Rasulullah SAW ini menasakh, menghapus syariat yang sebelumnya. Ya. Intinya tapi tetap mengakui ada syariat itu. Ya, Allah yang mensyariatkan kepada para nabi, para rasul. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Dan syariatnya menasakh, menghapus semua syariat yang sebelumnya. Itu. Fahaul alladzina tanfa'u fihim syafa'atu syafi'in. Nah, orang-orang inilah yang memberikan persaksian akan keesaan Allah, memberikan persaksian akan kebenaran para rasul, para nabi, bahwa mereka benar-benar rasul, nabi. Kemudian persaksian kebenaran apa yang mereka bawa, ya, baik dalam masalah pokok maupun yang furu. Nah, orang-orang seperti inilah fahaula alladzina tanfa'u fihim syafa'atu syafi'in. Mereka ini yang bermanfaat syafaat para syafi'in. Ya, mereka yang bermanfaat syafa'atu syafi'in. Karena syafaat tidak berguna bagi orang musyrikin, tidak berguna bagi orang kafir. Ya, dia hanya bermanfaat bagi orang mukmin yang beriman pada keesaan Allah, beriman pada para rasul, beriman pada kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang fahaula alladzina tanfa'u fihim syafa'atu syafi'in. Wa haula'i annajuna min adzabillah. Dan mereka itulah orang-orang yang akan selamat dari azab Allah. Najuna, ya, selamat dari azab Allah. Al-faizuna bi thawabihi, yang akan memenangkan, meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-hasiluna ala thawabihi. Jadi al-faizuna li thawabihi artinya al-hasiluna ala thawab. Orang-orang yang akan mendapatkan thawab minallah. Itu yang memenuhi syarat ini. Maka beliau mengatakan wa yushtaratu, yang nama syahadatul haq itu syaratnya ini. Ya, yaitu mereka ya'lamuna biqulubihim ma biqulubihim wa hum ya'lamuna biqulubihim ma bil haqqi. Ini ada ma-nya sebetulnya. Ma syahidu bihi bi alsinatihim. Itu syarat-syarat itu. Wa akhrajal Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad bisanadihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi idh sami'a munadiyan. Ini di antara dalil tentang syahadatul haq. Hadis ini dalil tentang kalimat tauhid adalah syahadatul haq. Ini salah satu hadis dalil dari hadis. Kata Mu'adz bin Jabal ketika Nabi sallallahu dalam bepergiannya di ba'di safar, ya, idh sami'a munadiyan. Tiba-tiba dengar ada orang azan. Munadi itu muadzin. Idh sami'a muadzinan. Jadi munadian di sini adalah muadzin. Mendengar ada orang azan. Yaqul Allahu akbar, Allahu akbar. Orang muadzin itu Allahu akbar, Allahu akbar. Faqal alal fitrah. Kata Nabi sallam, orang ini mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, dia berada di atas fitrahnya. Huwa alal fitrah. Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lanjutan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Faqal syahida bi syahadatil haq.
Ketika Rasulullah mendengar orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi sallam, ya, syahida bi syahadatil haq. Orang yang mengucapkan ini, yang adzan tadi, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia telah menyaksikan persaksian yang hak. Ya. Kemudian kata orang itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melanjutkan adzannya. Ya. Kata Nabi SAW, setelah orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kharaja minan nar. Orang ini yang adzan tadi dan ucapan itu dia selamat dari api neraka. Ya. Unduru. Kemudian Rasulullah menyuruh, setelah orang itu adzan, Rasulullah menyuruh, coba kalian lihat siapa orang itu. Siapa muadzin ini? Unduru. Fasatajidunahu. Kalian akan jumpai salah satu dari dua orang. Imma ra'iyan mu'ziban. Orang yang adzan ini salah satu di antara dua. Pertama, dia ini seorang ra'iyan. Seorang pengembala mu'ziban. Mu'ziban itu yang jalan jauh cari rumput. Tadi mu'ziban. Ya. Wa imma mukalliban, atau yang kedua orang ini adalah orang yang berburu. Salah satu di antara dua ini. Ya, jadi orang ini imma dia itu seorang seorang penggembala yang sedang nyari rumput agak jauh, ya. Kemudian atau dia seorang pemburu, ya, mukalliban. Fanadharuhu, maka para sahabat ikut perintah Rasul cari siapa orang ini. Dan mereka jumpai dia, fawajaduhu ra'iyan. Ternyata dia seorang penggembala hadarat hussalah fanada biha. Ternyata dia penggembala, sudah saatnya masuk waktu sholat, maka dia adzan. Nah, di sinilah kemudian dalil seorang walaupun sholat sendirian, ya, kalau sudah tidak berjamaah, dia sendirian, entah karena musafir atau lain sebagainya, maka dianjurkan tetap adzan, ya, tetap adzan. Adzan kemudian qomat baru sholat. Ya. Ini salah satu dalil adalah ini. Jelas ini? Ba'dahu. Wa kalimat tauhid hiya da'watul haqqi. Kalimat tauhid da'watul haqq. Kalau tadi syahadatul haqq. Yang kedua, poin kedua ini kalimat tauhid. Hiya ini kembali kalimat tauhid. Wa hiya ay kalimat tauhid hiya da'watul haqq. Wa ma siwaha fa hiya da'watul batil. Semua dakwah yang menyeru pada tauhid itu artinya hak. Dakwah yang tidak menyeru pada tauhid, dakwatul batil. Ya. Ad-dalil qala ta'ala lahu dakwatul haq. Hanya milik dia, hanya milik Allah dakwatul haq. Karena Allah menyeru manusia kepada tauhid. Ya. Para rasul menyeru manusia kepada tauhid. Lahu dakwatul haq. Qala Tabari rahimahullah, Imam Tabari rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, lahu dakwatul haq wa innama ana, ya, bidakwatil haqqi tauhidullah. Yang dimaksud makna dari dakwatul haq adalah tauhidullah. Kata At-Tabari. Ya, wa innama ana, ya, bidakwatil haqqi ana yakni dimaksud dengan dakwatul haq adalah tauhidullah. Ya, dakwah menyuruh manusia kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Wa syahadat an la ilaha illallah, dan persaksian bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tsumma naqala rahimahullah. Kemudian Imam At-Tabari menukil dengan sanadnya, ya, dengan sanadnya bisanadihi an Ikrimah. Dari Ikrimah, ini murid dari Abdullah bin Abbas. Ikrimah salah seorang murid Abdullah bin Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas maksud dakwatul haq qal la ilaha illallah. Jadi perkataan Abdullah bin Abbas pun demikian. Ini maksud dan dakwatul haq adalah kalimat la ilaha illallah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, ini saya keliru, sudah tak perbaiki ini. Ali di sini, ya. Nah, sorry. Wa an Ali radhiyallahu anhu an Ibnu Abbasin, juga dari Abdullah bin Abbas, dari Ali bin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas, qauluhu da'watul haq qal syahadatu an la ilaha illallah. Ini ada perbaikan sebetulnya. Ini Ali bin Abi Thalha. Ali bin Abi Thalha ini seorang yang meriwayatkan tafsir Abdullah bin Abbas. Ya, jadi bukan Ali bin Abi Thalib ini. Ya, Ali bin Abi Thalha, insyaallah yang itu sudah perbaiki. Jadi Ali bin Abi Thalha di sini adalah yang meriwayatkan tafsir Ibnu Abbas. Kumpulan tafsir dalam bentuk sahifah, lembaran-lembaran catatan. Nah, dia mengatakan dari Abdullah bin Abbas bahwa dimaksud dengan dakwatul haq adalah syahadat an la ilaha illallah.
Ini sekedar memperbanyak riwayat. Ya. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, dia adalah wa hiya bara'atun minasyirki wa ahlihi. Kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah bahwa dia berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahlus syirik. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahlus syirik. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman bersama beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat contoh teladan bagi kalian, ya, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu kaum mukminin yang beriman kepada Ibrahim. Ya, orang beriman pada yang bersama dengannya. Idz qalu liqaumihim. Tatkala mereka Ibrahim dan orang-orang beriman bersama beliau, mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai para penyembah berhala. Ya, karena kaum Nabi Ibrahim penyembah berhala, penyembah bintang dan yang lainnya. Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, ya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Kami mengingkari perbuatan kalian, yakni kesyirikan kalian, penyembahan kalian kepada selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan tampak permusuhan antara kami dan kalian. Ya, adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Maka orang mukmin ahli tauhid harus membenci ahli syirik. Ya, dia membenci kesyirikannya. Ya, tapi misalnya ada orang ahli syirik datang lapar minta makan, dikasih enggak? Hah? Dikasih enggak? Haus Pak, tolong Pak, aku minta air, haus. Dikasih enggak? Ya dikasih. Ya. Jadi harus dibedakan antara dua ini. Ya, membantu seorang manusia, ya, yang lapar, yang haus dengan air, walaupun dia ahli syirik, itu tidak bertentangan dengan berarti kita cinta pada dia, enggak. Ya, ini pandangan dari sisi yang lain. Ya. Apalagi kalau kita bisa berdakwah ketika memberikan air, tolong ini kan sana. Anda senang kipas angin dari dulu. Nah diarahkan ke situ, loh tetap putar sini. Jadi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Ya, kami mengingkari perbuatan kalian, kesyirikan kalian, penyembahan kalian kepada berhala atau kepada selain Allah. Dan bada bimana dhahara, tampak. Ya, dhahara, bada yabdu, bimana dhahara yadharu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan jelas permusuhan antara kami dengan kalian. Permusuhan dan kebencian selamanya. Nah, selamanya ini ada batasnya. Di mana kata batasnya? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sampai kalian menyembah hanya kepada Allah semata. Baru hilang, ya, al-baghdha, al-adawa wal baghdha. Kalau kalian beriman, kalian menyembah hanya pada Allah, ya kami, ini hilanglah kebencian dan permusuhan ini. Ya. Jadi hatta di sini lil ghayah namanya. Ya, untuk sampai pada tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, ya, mereka berubah beriman, maka mereka, ya, di permusuhan itu habis, ya, artinya hilang. Ya, hatta tu'minu billahi wahda. Tetapi selama kalian masih menyembah berhala, ya, maka kami tetap benci pada kalian. Kami tetap berlepas diri dari kalian. Kami tetap memusuhi kalian selama syirik. Tapi kalau kalian beriman, selesai semuanya itu. Itu maksudnya. Di hatta ini lil ghayah, menunjukkan sampai kepada suatu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, qauluhu ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu ay wa atba'uhu alladzina amanu ma'ahu. Jadi walladzina ma'ahu ini artinya atba'uhu, para pengikut Nabi Ibrahim, ya, alladzina amanu ma'ahu, ya, yang mana mereka juga beriman sebagaimana Ibrahim beriman. Ya, mereka beriman seperti Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim,
tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kamu sekalian. Ai tabarra'na minkum. Tabarra'na, kita berlepas diri, kita tidak mau ini. Intinya berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, ya, kafarna bikum. Ai ya tabarra'na minkum, ya, wa tabarra'na min dinikum wa tariqikum, ya, wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum, ay kafarna bidinikum. Kafarna bikum artinya bidinikum, bitariqatikum. Kita mengingkari agama kalian yang syirik pada Allah Ta'ala, menyembah pada selain Allah Ta'ala, wa tariqukum, dan cara kalian dalam menyembah pada Allah Ta'ala, itu kami berlepas diri. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Ya, kata Ibnu Katsir, yakni wa qad syuri'at al adawatu wal baghdau minal an bainana wa bainakum. Allah syariatkan kami untuk memusuhi kalian, membenci kalian, ya, di antara kita, kami dan kalian. Ma dumtum ala kufrikum, selama kalian berada dalam kekufuran kalian, ya. Fa nahnu abadan natabarra minkum, maka kami selamanya juga akan berlepas diri dari kalian. Wa nubghidukum, dan kami benci pada kalian. Hatta tu'minu billahi wahda, ay ila an tuwahhidullah, sampai kalian mentauhidkan Allah. Fata'buduhu, kalian mentauhidkan Allah, kemudian kalian menyembah Allah wahdahu la syarikalah, menyembah Allah semata yang tiada sekutu baginya. Ya, wa takhla'u ma ta'buduna ma'ahu. Takhla'u ini khala'a yakhla'u, naza'ayan yanza'u, menanggalkan, yang melepaskan, menanggalkan. Wa takhla'u hatta takhla'u, itu maksudnya, sampai kalian menanggalkan ma ta'buduna ma'ahu, apa-apa yang kalian sembah bersama dengan kalian sembah pada Allah, ya, minal andad wal authan, baik itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, berhala-berhala, ya, kalian berlepas diri dari itu semuanya, ya, dan kalian menyembah pada Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi saudara, kami akan tidak berlepas diri pada kalian, ya, selama sampai sehingga ketika kalian sudah beriman, menyembah hanya pada Allah, tiada sekutu baginya, dan kalian melepaskan penyembahan kepada berhala-berhala atau tandingan-tandingan selain Allah. Baik, tinggal 8 menit. Soal, pertanyaan enggak? Satu poin lagi, ya. Kalimat tauhid hiya kalimatut taqwa. Kalimat tauhid adalah kalimatut taqwa. Qala ta'ala, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatil jahiliyah. Ketika Allah menjadikan dalam hati orang-orang kafir itu al-hamiyah. Hamiyah itu kayak fanatisme kepada kebatilan mereka. Hamiyah jahiliyah, fanatisme kepada berhala-berhala mereka, ya. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Ketika mereka orang-orang jahiliyah penyembah berhala itu dalam keadaan mereka seperti itu, ya, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah turunkan ketenangan pada Rasulnya, wa alal mu'minin, dan orang-orang yang bersama beliau, ya, orang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alzamahum kalimatat taqwa, ya, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah tetapkan, ya, pada mereka kalimat takwa, ya. Yani Allah tetapkan dalam hati mereka. Kalau orang kafir, Allah tetapkan apa? Hamiyatul jahiliyah, kesombongan, keangkuhan, fanatisme jahiliyah pada berhala-berhala mereka. Itu Allah jadikan pada orang-orang musyrikin. Sedangkan orang mukminin, Rasulullah dan kaum mukminin, alzamahum kalimat taqwa. Allah pastikan dalam diri mereka, ya, kalimat takwa. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha, dan mereka orang beriman, Rasulullah dan orang beriman, ahaqqa biha, ya, lebih patut untuk kalimat takwa ini. Haji ini kembali ke kalimat takwa. Wa ahlaha, dan mereka adalah kanu ahlaha, dan mereka Rasulullah SAW dan kaum mukminin adalah ahla kalimat takwa, ya, orang-orang yang memegang kalimat takwa itu. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, apa yang dimaksud kalimat takwa?
Itu ada riwayat dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. An abihi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Anin Nabi SAW. Dari Nabi SAW bersabda. Wa alzamahum kalimat taqwa. Qal la ilaha illallah. Jadi maksud kalimat takwa di sini menurut Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kalimat takwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, alzamahum kalimat taqwa. Allah alzamahum kalimat la ilaha illallah. Alzamahu tauhid fi qulubi. Itu terhadap kaum mukminin. Baik, hal min soal? Naam. Syariat memang orang mukmin syariatkan secara syar'i untuk apa? Yang memusuhi ya, kekufuran, kesyirikan dan ahlu syirik. Ya. Wa qadhiyat permusuhan itu masuk bagian adalah hati. Jadi bukan berarti karena ente benci kemudian dipukul, enggak. Cuma kebencian dalam hati. Ya, mungkin dalam muamalah, tetap muamalah, tapi kita tidak senang pada orang kafir itu maksudnya. Pada orang musyrik. Jadi masalah bughud, ya, al-mahabbah wal mawaddah wal bughud, ya, itu qadaya qalbiyah. Masalah hati. Ya. Nah, sudah ya, taib, yang lain. Jadi kita syariatkan, betul. Syariatkan. Makanya Anda kalaupun bisa muamalah sama orang, tetap artinya ada rasa tidak senang kepada kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Ya harus begitu. Ya. Tapi bukan berarti kemudian mengambil tindakan sampai menganiaya atau itu juga tidak dibenarkan. Ya, karena kita bertugas dakwah, ya, mengajak mereka kepada kebaikan, pada Islam, pada iman. Nah, pertanyaan lain ada nak? Baik, kita bacain nanti, nah cukup waktunya. Biar yang akan datang insyaallah. Wa hiya al-urwatu al-wuthqa, insyaallah akan datang. Kalimat tauhid adalah al-urwatul wuthqa. Tali ikatan iman yang paling kokoh, paling kuat. Itu tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya. Insyaallah nuwasil fi ma ba'd. Taqulu qouli hadza subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.